mengambil tempat duduk. Untuk memulai kegiatan hari ini, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, karena kalian dari kelas yang berbeda ya, mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Untuk lebih baiknya kita berkenalan dulu ya. Oke, dimulai dari ujung. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Isna Lucy Anggraini dari kelas 8B. Oke, 8B ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Avinda Silia Adiarista dari kelas 8B. Oh, 8B juga. Ya. Perkenalkan, nama saya Vilda Rahmadini dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Aura Mardiana Putri Irawati dari kelas 8A. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita berkumpul di ruangan ini pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus, untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sudah tahu? Belum? Ya. Jadi bimbingan kelompok ini kita nanti berkumpul di sini untuk melakukan diskusi, sharing mengenai permasalahan yang kalian hadapi. Nanti kita akan tentukan bersama topiknya apa, kemudian yang dibahas nanti seperti apa. Itu ya. Untuk menjamin kelancaran kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yaitu bagaimana kegiatan kita di tempat ini di waktu ini sampai selesai nanti dijamin kerahasiaannya ya. Jadi jangan sampai nanti kegiatan kita kali ini diceritakan di luar, semisal ada temannya yang punya masalah, kemudian mungkin mempunyai kebiasaan yang kurang patut, cara bicaranya, sikapnya. Jadi cukup untuk kita yang ada di ruangan ini saja, tidak usah dibawa ke luar. Bisa dipahami ya? Jadi ya. Jadi saya harapkan nanti dalam kegiatan ini kalian bisa terbuka mengekspresikan pendapat, terbuka dalam bersikap, juga terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Jadi kita saling berbagi, ya. Karena waktu yang kita punya sangat terbatas, jadi kita batasi saja untuk bimbingan kelompok ini nanti antara 40 sampai 45 menit ya. Jadi karena waktunya sangat terbatas, saya harap bisa kalian manfaatkan dengan baik. Karena itu tadi waktunya yang sedikit, maka jangan sampai nanti topiknya terlalu melebar. Jadi tetap sesuai dengan topik yang kita bicarakan, yaitu mengenai studi lanjut setelah kalian lulus dari SMP. Jadi topiknya seputar itu saja, jangan sampai melebar ke topik yang lain atau tema yang lain. Untuk mencairkan suasana, kita bermain dulu. Kalian ikuti apa yang kalian lihat. Oke, misal saya pegang hidung, kalian juga pegang hidung. Saya pegang telinga, kalian juga pegang telinga. Paham ya? Oke, kita mulai. Pegang mata, telinga, hidung, telinga, hidung, mata, telinga, mulut, hidung,
mulut, mata, telinga, mata. Oh, sudah pintar. Bisa memperhatikan dengan baik. Di sini saya berperan sebagai pemimpin kelompok. Saya nanti membantu kalian mengarahkan kegiatan kelompok mulai dari pendahuluan sampai tahap akhir. Kemudian peran kalian sebagai anggota kelompok yaitu mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan kalian, mengungkapkan pendapat kalian, saling bertukar pikiran, saling bertukar ide, saling bertukar pendapat. Tahapan bimbingan kelompok kita nanti yaitu mulai dari pendahuluan tadi sudah, kemudian nanti pada tahap kegiatan yang pertama kita nanti akan bermain dengan papan permainan yang berisi materinya tentang studi lanjut. Kita nanti bermain sambil berdiskusi. Setelah itu nanti silahkan kalian mengerjakan LKPD. Nanti ada lembar kerja, kalian isi. Setelah itu bisa dipresentasikan. Nah, setelah itu nanti kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa mengenai kegiatan kita hari ini. Ada pertanyaan untuk pendahuluan tadi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita bisa memasuki tahap kegiatan. Sudah siap untuk masuk ke kegiatan selanjutnya? Siap. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap untuk memasuki kegiatan selanjutnya, kita tentukan dulu topiknya ya. Topiknya apa tadi? Studi lanjut. Studi lanjut itu apa? Kira-kira yang dimaksud studi lanjut itu melanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah setelah SMP. Ke jenjang apa? Ibaratnya setelah kalian lulus SMP nanti itu kalian seumpama berjalan dari sini sudah sampai perempatan Bandung. Nanti kalian tinggal ingin melanjutkan perjalanan kemana? Apakah mau ke Tulungagung, tinggal lurus saja, atau belok ke kiri, ke Durenan, kemudian ke kiri lagi ke Trenggalek, terus sampai ke Solo atau ke Jogja mungkin. Atau kalian mau melanjutkan ke arah utara sampai ke Tulungagung, Kediri, Surabaya, atau ke arah timur sampai Blitar, Malang, dan seterusnya, tergantung apa yang kalian cari. Saya mau ke Malioboro, tapi kalian lurus ke utara, ke Surabaya, juga tidak nemu. Seperti itu. Misal, kalian mau ke Jatim Park, saya mau ke Jatim Park, tapi arahnya ke barat, ke Jogja, juga tidak ketemu, tidak nyambung. Iya. Jadi ketika memilih studi lanjut itu seperti itu. Kalian tentukan dulu tujuannya, keinginannya, minatnya. Kemudian baru dicari sekolahnya. Untuk lebih memahami apa saja yang dibutuhkan untuk studi lanjut seperti di SMA, MA maupun SMK. Kemudian apa saja yang ada di SMA, MA maupun SMK. Kita mulai diskusi melalui media permainan ya. Jadi nanti saya ada papan permainan, kita akan bermain sambil berdiskusi, sambil mencari informasi bersama-sama. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ada papan permainan mengenai studi lanjut. Cara bermainnya, masing-masing ambil satu pion ini. Ya, oke, sudah. Nah, nanti secara bergiliran akan melempar dadu ini. Silahkan nanti mulai dari start, dihitung sesuai dengan nomor pada dadu yang kalian lempar.
Kalau 3 berarti maju 3 langkah. Kalau 4, 4. Kalau 6, 6. Nah, nanti sampai ada yang mencapai garis finish. Nah, kemudian di setiap kotak itu ada pertanyaan, juga ada perintah. Nah, itu nanti silahkan dijawab, silahkan dilakukan perintahnya. Nanti menjawabnya tidak harus yang dapat giliran itu harus itu yang menjawab, akan tapi bisa didiskusikan. Kalau kesulitan bisa minta bantuan temannya. Kalau temannya bisa membantu nanti silahkan dibantu. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silahkan. Dari siapa dulu? Oke, silahkan. Isna. Berapa? 2. Oke. Oke, silahkan dibacakan pertanyaannya, kemudian bisa langsung dijawab. Jelaskan apa saja syarat untuk bisa masuk ke SMK. Syaratnya adalah bisa melalui jalur zonasi, prestasi, ijazah, terus akta kelahiran, dan lain-lain. Kalau di SMK itu berkaitan dengan teori. Kalau di SMA ya maksudnya. Kalau di SMK itu ke kejuruan. Berapa? 5. Ya, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ditaruh di sebelahnya. Ya. Sebutkan SMK di sekitar lingkungan rumahmu yang bisa kamu tuju setelah lulus dari SMP. SMK Negeri 1 Bandung. SMK Negeri 1 Bandung. Mana lagi? SMK Pelayaran Watulimo. SMK Kesehatan Brawijaya. Ada lagi? SMK Suri Tulungagung. Bersemangat sekali Filda. Sebutkan macam-macam jurusan di SMA yang kamu ketahui. Ya, jurusan yang MIPA, IPS, bahasa, saja. Biologi, Ya, biologi, fisika, antropologi, biologi, budaya, bahasa bahasa Inggris, Inggris, Indonesia, prakarya. lagi PKN, agama. 5. Ditambahkan 5. 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita bermain tebak-tebakan. Silahkan berikan tebak-tebakan pada temanmu. Apa raja buah Indonesia? Durian. Ada lagi mungkin yang lain? Atau yang lain punya tebakan? Buah-buah apa yang kaya? Buah apa? Sip kaya. Ada lagi yang punya tebak-tebakan? Hewan-hewan apa yang hanya perempuan? Sudah. Ayah. Oh. Tidak ada Pak Ayah ya. Adanya Bu. Oke, silakan kita lanjutkan lagi. 2. Silakan. Setelah lulus dari MA bisa melanjutkan kemana? Setelah Bisa lulus dari melanjutkan madrasah. ke sekolah yang lebih tinggi, terutama yang ada keagamaannya, yang berhubungan dengan keagamaan. Berhubungan dengan Ya, keagamaan. contohnya UIN. Win. Ya, Kalau di kota kita namanya Win 1. Satunya apa? Kepanjangannya? Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ya, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ya, silakan Aura. 2. 6. 8 berarti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebutkan macam-macam jurusan di SMK yang kamu ketahui. Nah, apa saja? TKJ, TKJ, TKR, TKN, TSM, lagi AK, K, TKP, TKP, TII,
TEI, MP. MP. Manajemen perkantoran. Vinda. Oh, semangat sekali. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Sebutkan SMA di kelas kamu. Sebutkan SMA di sekitar lingkungan rumahmu yang bisa kamu tuju setelah lulus SMP. SMA Pakel. SMA di situ. Satu kauman. Satu campur. 5. Perbedaan. Jelaskan perbedaan SMA dan MA. Iya, apa perbedaannya kira-kira? SMA lebih ke jurusan teori. Sedangkan MA lebih ke agama. Lebih ke agama. Iya. Jadi kalau SMA itu lebih ke pelajaran umum. Pelajaran umum. Kalau MA itu pelajaran umum ditambah pelajaran Agama. seperti misalnya fikih, akidah, akhlak, kemudian apalagi Quran hadis. Tunjukkan bakatmu, Wi. Salto Wi. Bulunku udulumu. Rupu. Rupu lup. Rupu-rupu wurnunyu huju gunung kulugu kulubu murumudu dun guru mulutus bulun huju dur. 6. Sebutkan EMA di sekitar lingkungan rumahmu yang bisa kamu tuju setelah lulus SMP. Mana saja kira-kira? Tulungagung. Man 1, Man Man 2. Ada lagi yang di ada Bandung? Satu lagi? Salah. Belah timur? MA di Diponegoro. Yang di bakalan itu. Finish. Kembali satu langkah. Iya. Kembali ke sana. Iya. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus dari SMK? Ya, kira-kira apa? Setelah lulus SMK, bisa kerja, Atau bisa kuliah? bisa kuliah. Kemudian? 3. 3. Karena permainan ini sudah selesai, sudah ada yang finish. Mari kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah kalian bermain tadi, bagaimana? Senang, seru. Supaya kita lebih memahami apa yang kita diskusikan tadi sambil bermain. Bapak ada satu video yang menjelaskan mengenai jurusan atau sekolah lanjutan setelah kalian nanti lulus dari SMP, yaitu ada SMA, SMK dan MA. Nah, ini kalian memilih sekolah lanjutan itu nanti hanya karena ikut-ikutan atau dipilihkan orang tua, disuruh orang tua, atau karena hanya melihat sekolah itu merupakan sekolah favorit atau sekolah populer. Banyak sekolah yang di sana sesuai keinginan. Terus kalau sesuai keinginan di SMA tadi ada penjurusannya sesuai minat dan kemampuan akademis ya. Jadi nanti kalian mulai kelas 10 itu sudah peminatan kalau di SMA. Kalau dulu nunggu kelas
11, nunggu 1 tahun dulu baru peminatan. Tadi yang baru kalian dengar mungkin sosiologi dan antropologi. Nah, PKN, olahraga, PAI itu termasuk pelajaran wajib. Perbedaannya kalau di SMA lebih banyak teori, lebih banyak pelajaran-pelajaran umum. Kalau di SMK lebih banyak prakteknya. Jadi bagaimana mengasah skill, kemudian sampai nanti prakerin atau praktek kerja industri. Ini jurusannya banyak sekali. Ini yang ditampilkan ini belum ada separohnya dari jurusan yang ada di SMK. Jadi dilihat potensi daerahnya, potensi masyarakatnya. Jadi tiap SMK di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Ya, jadi tetap bisa melanjutkan kuliah meskipun kalian lulusan SMK. Mata pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah apa saja? Al-Quran Hadis, bahasa Arab. Pasti sangat berhubungan antara minat kalian, bakat kalian dengan pilihan studi lanjut. Jadi harus disesuaikan ya. Ketika nanti mau memilih untuk melanjutkan kemana, itu kalian sesuaikan dengan yang terutama dengan minat. Kalau kalian berminat, kalian seneng, otomatis nanti sekolahnya juga seneng, juga enjoy, bisa happy sekolahnya. Tidak ada unsur keterpaksaan. Itu tadi pendalaman materi atau penguatan materi mengenai sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Kita tadi sudah bermain sambil berdiskusi, kemudian juga sudah melihat materi penguatan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan lembar kerja. Di LKPD itu, di lembar kerja itu ada yang paling atas apa? Nama, kelas, ditulis nama dan kelasnya ya. Kemudian bawahnya merencanakan studi lanjut. Oke, silakan diisi yang bawahnya yaitu studi lanjutku. Studi lanjutku itu silakan kalian isi dengan studi lanjut yang kalian pilih setelah lulus dari SMP. Keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai, lebih serius dengan apa yang diinginkan, dan melatih kegiatan dan ketelatenan. Ada lagi yang ingin presentasi? Iya, siapa ya? Studi lanjutku Ya, SMAN 1 Taman. SMA 1 tahun ya. Jurusan MIPA. IPA. Strategiku belajar dengan giat. Ya. Catatan untuk diriku menambah minat belajar. Keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai dan kuat dalam berhitung. Oke, kuat dalam pelajaran berhitung, dalam matematika ya. Selain itu juga pelajaran IPA juga. Baiklah, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silahkan. Siapa dulu? Aura atau Olivia dulu? Oke. Kesimpulan saya adalah ada 3 pilihan untuk studi lanjutan yaitu SMA, SMK, dan MA. Untuk memilih sekolah lanjutan
harus sesuai dengan bakat dan minat kita masing-masing. Baiklah, bagus sekali ya. Terima kasih. Silakan, Aura. Untuk SMA lebih ke teori, SMK lebih ke praktek, dan MA lebih ke agamaan. Iya, bagus sekali. Jadi itu diantaranya yang perlu kalian perhatikan mengenai studi lanjut ya. Kalau untuk yang senang praktek, silahkan ke SMK. Lebih senang teori, hafalan, hitung-hitungan, silahkan ke SMA. Jika ingin mendalami ilmu agama, silahkan nanti memilih ke madrasah. Kemudian kesan kalian bagaimana? Apa kesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Apa kesan kalian? Senang. Apalagi? Bisa mengetahui tentang studi lanjut. Setelah kita melakukan kegiatan ini, kita mendiskusikan tentang studi lanjut. Nanti apabila masih ada yang belum paham atau masih ada yang menemui kesulitan, nanti bisa dilanjutkan dengan konseling kelompok atau konseling individu. Sebelum saya akhiri, saya ingin melakukan evaluasi dulu. Apa saja yang kalian dapatkan dari kegiatan ini, kita evaluasi bersama-sama melalui Google Form yang telah saya bagikan di grup kelompok ini ya. Silahkan dilihat di grup WA-nya, di situ ada link Google Form, silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai dikerjakan, kita akhiri kegiatan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi saya juga untuk kalian. Oke. Karena tadi sudah dimulai dengan berdoa, silahkan sekarang bisa diakhiri dengan berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Hati-hati pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.